Ayo, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan oleh guru. Para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Untuk melengkapi tentang isya dan sholat isya, diringkas oleh guru dengan videonya dengan judul Isya miliknya Punokawan. Ini sesuatu hal ringkasan ya, agar para pemirsa khususnya manusia di era sekarang ya, karena tidak paham atau tidak mengerti, menjadikan pemahaman itu hilang atau sesuatu yang disebut nilai luhur atau nilai kebenaran hilang karena tidak adanya sesuatu pemahaman yang tepat. Maka melalui video ini diulas oleh guru ya. Bismillahirrahmanirrahim para murid dan santri. Kembali lagi tentang berbicara Islam ya. Cara berbicaranya begini atau berpikirnya. Islam ini sejak 6-7 Masehi, caranya begitu. Artinya ini peradaban masa lampau. Nah, karena itu dari Jawa, maka dikunci oleh orang-orang terdahulu menjadi satu hal yang baku, disebutlah menjadi bahasa Isya. Isya menerangkan 4. Di situ ada satu bahasan. Ada leluhur kita membuat suatu kalimat, mungkin bahasa sekarang sebagai bentuk doa atau harapan. Judulnya kan ada namanya sapu jagat itu. Sapu jagat itu para murid dan santri, itu manusia diberi suatu harapan, ingin selamat dunia sampai akhirat. Itu manusia di sekarang itu kan tidak paham ya. Pandai mengucapkan tapi tidak mengerti tekniknya, tidak mengerti alatnya. Nah itu problemnya. Diulaslah oleh guru tentang isya. Isya itu kalau sudah mengerti 4 yang dimaksud untuk selamat di dunia, jaga tubuh dengan 4 elemennya itu dengan pranatan, dengan sarana dan prasarana itu. Tatkala tubuh ini selamat sampai batas waktu yang sudah ditentukan, ruh atau jiwa itu pulang. Itu kembali ke asalnya. Bahkan manusia atau kita yang di Jawa kadang sering tahu ya, mendengar bahwa manusia itu kehidupan atau meninggalnya dalam husnul khotimah itu unsur air kembali ke air, unsur api kembali ke api, unsur angin kembali ke angin, unsur tanah kembali tanah. Bahasa ini kan sering dipahami bagi para pemirsa, namun tidak mengerti teknik dan alatnya kapan dan waktunya kapan, itu tidak paham. Sebelum diulas jauh, guru memberi pemahaman agar kalian tahu mengapa diajarkan guru atau diajarkan leluhur dulu namun ada pemahaman yang salah. Satu contoh. Setiap manusia atau tubuh manusia atau pikiran manusia, setiap detik ini berjalan, pikiran ini tidak akan pernah berhenti. Tatkala manusia ini pikiran atau ruh atau jiwanya atau nafasnya tidak pernah berhenti, ini kalau tidak dihentikan tubuhnya atau tidak dihentikan pikiran, manusia ini tidak bertahan lama di dunia. Maka orang-orang terdahulu, leluhur kita, bahkan aku selaku gurumu mengajarkan, paling tidak dari 35 hari atau 36 hari, dalam satuan selapan, manusia itu disarankan atau ditekankan untuk berhenti tubuhnya. Itulah yang disebut ritual atau meditasi. Itu 35 atau 36 sekali. Agar tubuh ini tidak mudah rusak, pikiran tidak mudah capek, sehingga bertahan lama. Orang-orang terdahulu memberilah di hari titik namanya hari kelahiran. Dimatangkan oleh guru para pemirsa. Hari kelahiran itu bila menurut satuan waktu sebenarnya itu 36 hari. Ya. Itu bila kalian bermain angka jumlah 3 dan 6 itu 9, sudah maksimal. Tatkala di hari kelahiran itu manusia melakukan di hari kelahiran itu bagaikan itu bengkel. Untuk memahami itu pada bengkel itulah tubuh pikiran Anda itu direnovasi atau diservis. Siapkan alat-alatnya, unsur air, unsur api, unsur angin, unsur tanah. Itu disiapkan di situ. Dengan sendirinya manusia itu membaca, mengucapkan suatu kalimat.
sesuai password dan keywordnya, bahkan mungkin bahasa budaya masing-masing, bahasa suku masing-masing, secara alamiah tubuh itu merespon untuk membenahi sel-sel yang rusak. Namun ada baiknya dalam 36 hari itu diambil per minggu atau 7 hari sekali duduk meditasi atau meditatif untuk menenangkan diri, dalam artian dimulai dari tubuhnya untuk berhenti. Pentingnya untuk melakukan duduk atau meditasi atau berdoa seperti itu, manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Dipahamkan ya para pemirsa, manfaatnya untuk Anda sendiri, bukan untuk guru, bukan untuk orang lain. Sehingga kehidupanmu terjaga, kesehatanmu terjaga, daya tahan tubuhmu kuat. Itulah yang dimaksud di hari-hari titik-titik tertentu yang sudah diajarkan orang terdahulu, kita bisa mengukur bahwa kita harus melakukan demi untuk kebutuhan, keperluan kehidupan kita, terutama tubuh dan jasmani yang ada ini. Nah, sedikit dipahami pentingnya untuk mengetahui hari-hari tertentu untuk melakukan duduk atau ritual. Namun guru pun juga menyampaikan, dengan memahami seperti ini, guru menyarankan jangan terlalu sering duduk meditasi. Satu contoh, tiap hari selalu duduk berjam-jam, itu tidak dibolehkan secara alamiah ya. Hukum-hukum kebenaran tidak mengajarkan. Karena mengapa? Kita di alam di dunia, kita banyak wajib tahu tentang dunia, tentang keindahannya, tentang kebahagiaannya, tentang jenis makhluknya, tentang pernik-pernik yang ada di dunia. Yang ada ini ambil nikmati, ambil yang baik. Nah, kalau ini hal-hal yang tidak dipahami bagi manusia, kalian dilahirkan. Tidak ada gunanya kalau Anda mengikuti ajaran yang salah, kalian melakukan hal-hal yang tidak jelas. Sehingga kehidupanmu tidak ada gunanya. Waktu, tenaga, uang tidak ada gunanya. Lantas bagaimana guru sedikit menyinggung ya. Ada manusia hartanya triliun bahkan miliaran. Bahkan manusia mempunyai pangkat atau derajat, anggap saja dia menteri, dia pengusaha kaya raya, dia presiden. Lantas kalau mendapatkan suatu keyakinan katanya yang dibawa mati, atau keimanan yang dibawa mati, atau akidah yang dibawa mati, bisa membayangkan tidak para pemirsa? Akidah yang Anda yakini itu loh salah. Artinya buat apa kalian bekerja? Buat apa Anda mempunyai keyakinan? Buat apa akidah Anda pertahankan? Akidah itu loh salah. Lantas gimana guru? Kembali lagi pilihan para pemirsa. Mau berlanjut dengan kesesatan dan kegelapan dan pembohongan seperti itu, ataukah Anda meninggalkan hal-hal yang buruk seperti itu? Bila tidak meninggalkan, ya semua risiko pelakunya. Nah, semoga sedikit menyinggung ini kesadaran bagi para pemirsa, sadarkan diri Anda masing-masing. Lantas apa hubungannya dengan yang disebut melakukan ritual dengan unsur 4 dihubungkan dengan fid dunya wal akhirah? Yang dimaksud dengan fid dunya wal akhirah para murid dan santri ada kata isya 4 unsur. Ada kata 4 ya. 4 ini kan bahasa sekarang ya, bahasanya sekarang 4 unsur. 4 unsur ini dalam sejarah bahasa lama, maka di video guru sudah menerangkan ada bahasa itu punokawan. Ya, kawan itu mempunyai, kalau satuan angka, kawan itu sekawan. Sekawan dalam bahasa arti sekarang itu 4. Memakai bahasa sekarang menjadi sedulur papat. Bahasa berubah menjadi elemen 4. Kawan mempunyai makna bahasa dulu sokabat, berubah menjadi sahabat 4. Ya, kawan, dulur, sokabat, jadi sahabat loh. Berubah. Semua itu mengacu kepada punokawan itu. Ini informasi barangkali para pemirsa tidak paham. Punokawan itu di dalam cerita atau ilustrasi wayangnya itu gambaran
menerangkan yang ada di alam gaib sana. Puno maksudnya pun ono. Dipahamkan ini ya, informasi yang bagus. Puno itu maksudnya menerangkan pun ono sekawan. Sudah ada 4 unsur. Sudah ada 4 elemen. Manusia belum terbentuk, orang tuamu belum terwujud, siapapun bangsa manusia belum ada, 4 unsur atau 4 dewa itu sudah ada. Maksudnya seperti itu. Maka orang-orang terdahulu memberikan suatu gambaran, tapi tidak mampu dicerna oleh manusia. Siapa guru Punokawan itu? Kalian sudah tahu di situ ada 4 dewa. Lah 4 dewa itulah yang disebut leluhur bangsa manusia. Bukan leluhur yang melahirkan kita. Karena 4 dewa atau Punokawan itu bukan bangsa yang dilahirkan. Dia bangsa yang tercipta atau dicipta atau bahasa itu dewanya. Bila ditarik kesimpulan bahwa bangsa manusia yang tubuhnya, jiwanya, rohaninya terbungkus dari 4 elemen, mau tidak mau kita adalah bagian dari Punokawan itu. Dan Punokawan itu yang merancang bangsa manusia. Dengan demikian terbantahkan kitab-kitab dan penalaran yang mengatasnamakan Tuhan-Tuhan itu satu, Tuhan itu di Lauh Mahfudz, Tuhan itu di rumah-rumah ibadah. Semua salah para pemirsa, tidak bisa diterangkan. Lantas bagaimana kalau hal-hal seperti ini sudah terkupas dan sudah aku sampaikan? Ya berbahagialah kalian sudah mendapatkan kebenaran. Tinggal kalian mau merubah kehidupanmu atau tidak. Semoga apa yang aku sampaikan tentang yang disebut Punokawan Anda sudah paham ya. Semua seperti itu karena itu miliaran tahun ya. Di situ ada sosoknya, pelakunya, membuat tubuh manusia. Sebagai ilustrasi, coba diajarkan teknik ya, atau kecerdasan, atau untuk pembuktian. Makhluk belum ada, 4 unsur sudah ada. Siapkan kalau tidak percaya, ada kertas itu putih. Ibarat dunia belum ada apa-apa. Silakan bikin 4 garis atau bentuklah dari kertas putih itu membentuk kotak atau segi 4. Dengan terbentuknya gambar kotak itu, otomatis terbentuk sendirinya titik tengahnya. Bisa dirasional enggak ini? Dari lembaran yang putih tidak ada apa-apa, adanya garis berupa bentuk kotak. Tatkala kotak sudah terbentuk, sisi timur, selatan, barat, dan utara, ada titik tengahnya enggak? Dengan sendirinya terbentuk sudut tengah. Apa dalam artian? Sesungguhnya alam yang ada di dunia, bagi manusia kita yang ada di atas bumi, semua terbentuk dari kekuasaan dari 4 dewa itu. Lantas bagaimana 1400 tahun manusia berhayal ada Tuhan satu dan tidak bisa diduakan? Terbantahkan semua kitab yang ada di dunia yang menerangkan nilai Tuhan-Tuhan. Semua terbantahkan yang mengatakan dari Quran itu suatu petunjuk. Hadis dan dalil semua terbantahkan dengan teori dan hal yang suatu benar seperti ini. Tinggal para pemirsa, rakyat dan umat di seluruh dunia, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Inginkah Anda menjerumuskan dirimu dan keluargamu mengikuti kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang sesat dan menyesatkan? Orang-orang yang tidak jelas kitabnya pun juga salah. Semoga rahmat dan hidayah para pemirsa dikuatkan dalam menerima suatu kebenaran. Karena kebenaran adalah sesuatu hal yang terindah bagi bangsa manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.